Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pertama, perkenalkan nama saya Andika Yuda Pratama. Perkenalkan nama saya Muhammad. Perkenalkan nama saya Thomas Federasi. Baik, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai tentang gerakan pembaharuan Muhammad Ali Basyar. Siapa sih itu Muhammad Ali Basyar? Jadi pada kali ini akan kami jelaskan lebih detail kepada teman-teman semuanya. Siapakah itu Muhammad Ali Basyar? Siapakah itu? Bagaimana cara kepemimpinannya? Bagaimana pembaharuan? Apa yang dilakukan Muhammad Ali Basyar? Jadi sebelumnya kepada yang terhormat, yaitu kepada Bapak Surya Majak dan kepada Bapak Wahyu Nugroho yang telah sama-sama memimpin kita, yaitu pada mata kuliah perkembangan pemikiran Islam modern. Baiklah, langsung saja. Pertama, kita akan lebih mengenal siapa itu Muhammad Ali Basyar. Muhammad Ali Basyar adalah salah satu bapak pembaharuan di Mesir, atau biasa dibilang yaitu bapak pembaharuan Mesir modern. Jadi pelopor pembaruan. Jadi Muhammad Ali Basyar adalah bapaknya di Mesir. Jadi beliau lahir di Kawalah pada bulan Januari 1769 Masehi dan 1908 Hijriah. Jadi beliau ini berada di salah satu daerah terpencil di Macedonia. Jadi beliau ini juga berasal dari keluarga yang kurang mampu, teman-teman. Dari keluarga yang apa adanya. Jadi dari keterbatasan ini membuat Muhammad Ali Basyar ini tidak bersekolah pada saat itu, sehingga dia tidak pandai membaca dan menulis. Akan tetapi ini di sini saya kutip, yaitu menurut daripada Radinal Mukhtar Harahap tahun 2018 menyebutkan bahwa Ki menyanjungnya sebagai tokoh yang sejatinya, yaitu pada paruh pertama abad ke-19 adalah sejarah mengenai dirinya. Ia adalah salah satu penguasa baru lembaga Sungai Nil, diangkat oleh Porti Agung di Turki 1805 Masehi. Inisiatif, semangat perjuangannya yang sangat luar biasa. Inilah yang membuat Muhammad Ali Basyar ini unggul daripada yaitu sejarawan Muslim pada saat itu, tokoh-tokoh Muslim pada saat itu, dia unggul. Maka dari semangatnya itu yang menyebabkan tadi agar dia itu lebih unggul daripada tokoh yang lainnya. Biarpun dia ini berasal dari keluarga yang kurang mampu, akan tetapi dengan semangat, dengan inisiatifnya, dengan kerja kerasnya, dia menjadi gubernur seperti yang akan kita saksikan nanti dari penjelasan rekan saya. Siapa itu Muhammad Ali Basyar? Nah, Basyar juga itu kata lain dari gubernur. Jadi itu ya teman-teman sekalian. Oke. Muhammad Ali Basyar ini itu dikenal semenjak usia dewasa. Dia berkebangsaan Albania, bukan Mesir ya. Dia ini dari Albania. Jadi
Dia datang ke Mesir dengan tentara Utsmania yang mengusir penjajah dari Prancis. Adapun Muhammad Ali Pasha ini ialah salah satu tokoh yang hebat pada masanya. Oke, mungkin itu saja singkat dari saya perkenalan mengenai tentang Muhammad Ali Pasha. Jadi selanjutnya ada kepemimpinan Muhammad Ali Pasha dan ada pembaharuan Muhammad Ali Pasha yang akan disampaikan oleh teman-teman saya di samping kiri saya. Jadi boleh silakan kepada Muhammad Ali. Silakan. Ya, untuk kemungkinan Ali Pasha, pesannya Uji Ramadi tahun 2017 menyebutkan bahwasanya Muhammad Ali Pasha memulai pemerintahannya dengan menyingkirkan tentara-tentara Mamluk dan juga pasukan-pasukan dari negara Perancis. Jadi beliau ini memanfaatkan kelemahan di antara kedua pihak tersebut, antara tentara Mamluk dan juga tentara Perancis, di mana beliau melakukan adu domba di antara keduanya. Tentara Mamluk sendiri itu percaya masyarakat Mesir sudah kurang terhadap mereka. Dan itu kepada tentara Prancis, dan tentara dari Turki. Ternyata mereka bukan berasal dari Turki tapi dari Albania, sehingga pasukan Mesir pun mulai melemah kepercayaan mereka terhadap kedua pihak tersebut. Nah, setelah Muhammad Ali Pasha berhasil menjadi pemimpin di Mesir, beliau kemudian memikirkan bagaimana cara memperkuat soal di bidang militer. Jadi beliau mengembangkan militer sebelumnya secara tradisional menjadi militer secara modern dengan melengkapi pengetahuan terhadap angkatan bersenjatanya, sehingga memiliki pengetahuan pengetahuan militer yang lebih modern lagi. Nah, kemudian pada tahun 1816 beliau memerintahkan Saif adalah seorang bekas tentara Perancis yang kemudian menjadi mualaf dan memeluk agama Islam, yang berganti nama menjadi Sulaiman Pasha. Di mana untuk membangun angkatan-angkatan kapal perang yang di luar negeri dan sebagian lagi diproduksi di dalam negeri, sehingga beliau memerintahkan Saif ini tujuan khususnya untuk membangun angkatan bersenjata dari angkatan laut, maksudnya, baik dari membangun hubungan dari luar negeri sehingga nanti akan berkembang dan bisa dikembangkan dari dalam negeri tersebut, sehingga angkatan kapal mereka akan lebih berkembang daripada sebelumnya. Adapun untuk mendukung pembiayaan angkatan bersenjata mereka, maka yang pertama-tama harta ghanimah. Mereka mengambil harta rampasan perang dari tentara Mamluk, sehingga tentara Mamluk pun tidak ada tersisanya di sana, bahkan sampai ke harta-hartanya. Kemudian beliau juga membuat irigasi baru dan mengimpor kampas dari India dan Sudan dari tahun 1821 hingga 1822. Kemudian beliau juga mendatangkan ahli pertanian dari Eropa untuk memodernisasi bidang pertanian di Mesir. Jadi beliau ini, Muhammad Ali Pasha, berkuasa sampai tahun 1848 dan digantikan oleh anaknya yang bernama Ibrahim Pasha.
sampailah pada pemerintahan Raja Faruk yang pada tahun 1879. Saat itu Mesir terjadi unjuk rasa besar-besaran. Kemudian dilanjutkan pemberontakan oleh para perwira tentaranya yang terjadi pada tahun 1882 yang dipimpin oleh Ahmad Urabi. Yang dimana maksudnya ini mereka menentang campur tangan Inggris terhadap kekuasaan Mesir. Akan tapi sangat disayangkan ternyata justru pemberontakan tersebut menyebabkan Mesir jatuh di tangan Inggris. Sehingga negeri yang dikenal dengan negeri Paramida ini terpaksa harus jatuh di tangan Inggris pada tahun 1922. Namun demikian, Inggris masih memainkan perannya di bidang pertahanan sampai akhirnya pada tahun 1952 Inggris sudah berlepas tangan dan akhirnya Mesir menjadi negara berkemerdekaan totalitas. Hanya itu saja pembahasan saya tentang pemerintahan Muhammad Ali Pasha. Kemudian untuk gerakan pembaruan akan dilanjutkan kepada saudara Zahir. Baik, jadi begitu ya teman-teman sekalian. Itulah yang disampaikan oleh rekan saya yang kedua, yaitu Muhammad Sabri, mengenai tentang kepemimpinan Muhammad Ali Pasha. Jadi selanjutnya yaitu gerakan pembaharuan Muhammad Ali Pasha yang akan disampaikan oleh Muhammad Sabri Azhari MC. Jadi dapat kita tarik kesimpulan tadi teman-teman bahwa kepemimpinan Muhammad Ali Pasha ini, yaitu dia ini juga bukan hanya mementingkan daripada kekuasaan, akan tetapi dia juga mementingkan daripada ekonomi. Bukan hanya kekuasaan yang keras dipimpinnya, tapi dia juga mengandalkan ekonomi, karena ekonomi juga penting untuk memajukan negara yang dipimpinnya pada saat itu. Jadi itu ya. Oke, lanjut kepada Muhammad Sabri Azhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu masih berhubungan dengan pembaharuan Muhammad Ali Pasha. Apa saja sih gerakan pembaharuan Muhammad Ali Pasha? Kita ketahui dulu apa itu pembaharuan. Nah, dalam istilah pembaharuan itu ialah suatu upaya dalam meningkatkan atau pengoptimalan ada tiga ya, ada sistem militer, sistem ekonomi sosial, dan bidang sistem pendidikan. Ada tiga. Dan dia dari istilah pembaharuan itu ada yang namanya dalam istilah ilmu bahasa Arab atau nahwu, tajdid dan mujaddid. Tajdid ialah suatu perubahan, itu perubahan ya, pembaharuan atau upgrade. Kalau bahasa Inggris upgrade. Sedangkan yang namanya tajdid, mujaddid ialah orang yang mengupgradekan, orang yang merubah, orang yang menggerakkan dalam hal yang menggerakkan suatu aktivitas yang bernilai positif bagi nusa dan bangsa. Jadi ada yang pertama dalam hal pendidikan yang kami kutip ya. Menurut Cynthia Jani tahun 2002 menyebutkan bahwa perhatiannya dalam bidang pendidikan menjadi prioritas pertama. Karena kenapa? Karena pendidikan pada saat itu masih kurang atau minim. Ya mungkin dilihat dari faktor kurangnya kepekaan, ya itu bisa jadi. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan untuk pertama kalinya di Mesir. Didirikannya sekolah militer pada saat itu, karena pada saat itu terjadinya kayak konflik lah. Pada tahun 1816 sekolah teknik pada tahun 1816, jadi satu tahun berganti. Sekolah pertambangan juga ada militer, pertambangan, pertanian, kedokteran, dan perguruan tinggi. Ya. Jadi itu merupakan pusat perhatian pada tokoh penggerak, yaitu Muhammad Ali Pasha. Karena kenapa? Karena pendidikan dan ilmu pengetahuan ini itu dalam fungsinya itu memajukan suatu negara itu
agar si masyarakat tersebut dapat menjalani hidupnya atau kehidupan sehari-hari, baik dari pendidikan keluarga, sekolah, dan lain-lain. Oke. Gerakan pembaruannya telah memperkenalkan yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi pada umat Islam, dan sampai pada saat itu dapat menyingkap awal hitam yang menyelimuti pola pikir dan sikap pengetahuan, sehingga lahirlah inteligensi muslim yang berpengetahuan, agama yang luas, berwawasan modern, dan tidak berpandang sempit atau monoton. Jadi ini bisa disimpulkan bahwasanya Muhammad Ali Pasha ini tujuan menggerakkan masyarakat tersebut atau merevisi didasari oleh nilai tingginya atau kesenjangan sosial yang pada saat itu masih kurang minim, mulai dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan politik pada saat itu. Maka diadakannya sebuah konferensi ataupun rapat mengenai tentang yang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah semakin merosot. Lanjut dari segi bidang pendidikannya. Kedua, dari segi militer. Nah, militer ini yang seperti saya jelaskan pada ini, yaitu pada saat itu militer bisa dikatakan kurang karena tidak ada pendidikan militer itu, dan maka Muhammad Ali Pasha itu membuat suatu kelompok, namanya kelompok, yaitu organisasi pada militer itu. Karena pada saat itu kekuasaan di daerah Mesir itu Muhammad Ali Pasha ingin bagaimana sih caranya agar pertahanan negara kita ini kuat. Karena pada saat itu negara sudah gentingnya atau krisisnya militer, maka diadakannya konferensi. Itu dari segi militer. Dan dari segi ekonomi sosial, seperti yang saya jelaskan, bahwasanya yang namanya sosial dan ekonomi itu pasti tidak ada kata yang namanya turun, pasti ada turun. Karena pada masa itu di Mesir, kalau Muhammad Ali Pasha melihat kondisi masyarakat itu terkena wabah atau wabah penyakit malaria, demam, dan segala macam, karena didasari oleh kurangnya kepekaan pada diri sendiri dan pemerintah. Dan maka Muhammad Ali Pasha itu mendirikan suatu wadah atau tempat untuk bernaung bagi pakai sejenis sembako gitu kan, sejenis warung gitu kan, sejenis warung itu mendirikan sebuah itu agar hidup pada masa itu masyarakat dan orang tersebut hidupnya sejahtera dan beban tersebut dikurangi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Adapun kesimpulan yang bisa kami simpulkan bahwasannya Muhammad Ali Pasha itu dilahirkan di Kawala, yaitu di Kawala, Yunani pada bulan Januari 1769. Adalah dia seorang kelompok pembaharuan dalam bidang ketiga dari bidang militer, bidang sosial ekonomi, dan di bidang pendidikan. Dan adapun visi dan misinya itu mewujudkan semangat pada masyarakat dalam hal ekonomi sosial, dalam militer maupun pendidikan.
kan agar hidupnya itu akan semakin nyaman karena adanya bantuan kayak bantuan sosial, bansos. Itu dari segi ekonomi. Dan segi militer itu ialah memperkuatkan, tujuannya itu memperkuat dirinya kayak seakan-akan karate silat. Nah, gitu ya. Kemudian kalau pendidikan itu ya seperti ilmu pengetahuan tentang kayak ilmu kedokteran, ilmu bahasa Arab, ilmu bahasa maksudnya. Karena masalah pengetahuan ini banyak seperti bahasa dan kedokteran itu. Ya baik, itulah yang bisa kami sebutkan pada hari ini. Baik ya, sedikit menambahkan. Jadi sedikit memperjelas kawan-kawan semuanya yang telah hadir, yang telah melihat di kamera. Jadi begini ya, teman-teman semuanya, dapat saya simpulkan dari pembahasan teman-teman saya tadi berdua di samping saya, bahwa yang pertama, Muhammad Ali Pasha ini adalah bapak pelopor pembangunan di Mesir. Jadi biarpun dengan latar belakang pendidikan yang kurang, tetapi dia mempunyai semangat, punya inisiatif, dia ini orang yang luar biasa. Sampai-sampai sezaman orang-orang Muslim sezamannya ini bisa ditaklukkan oleh Muhammad Ali Pasha, yaitu daripada Muhammad Ali Pasha ataupun yang kedua. Jadi ini menarik nih teman-teman sekalian, daripada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha ini ketika dia memimpin, pada saat itu terjadinya vakum, kekosongan kekuasaan di Mesir pada saat itu. Jadi ada 3 kekuatan besar yang ingin mengambil kekuasaan itu. Siapa itu? Yang pertama Muhammad Ali Pasha sendiri yang berasal dari Albania. Yang kedua yaitu tentara daripada Turki, yaitu Kursi al-Rashid. Yang ketiga adalah kaum Mamluk di Mesir pada saat itu. Jadi ini caranya Muhammad Ali Pasha itu, yaitu dengan cara gimana ya? Jelaskannya begini. Jadi Muhammad Ali Pasha itu mengadu domba antara kaum Mamluk dan antara yaitu tentara yang di bawah dari Turki, yaitu Kursi Pasha. Jadi mengadu domba kepada kedua itu. Jadi menghasut rakyat Mesir pada saat itu bahwa jahat nih, kaum Mamluk itu jahat ya. Kenapa? Karena dia itu tidak pro daripada Mesir pada saat itu dan mau merebut kekuasaan Mesir pada saat itu. Sedangkan kalau yang dibawa oleh Kursi Pasha yang dari Turki itu, mereka itu sebenarnya bukan berasal dari Turki, akan tetapi berasal dari lainnya. Siapa? Albania. Nah, jadi gitu ya teman-teman sekalian, ini kecerdasan dari para Muhammad Ali Pasha. Biarpun dia yaitu memiliki pendidikan yang kurang, inilah kecerdasan dia. Yang akhirnya dia itu diangkat menjadi Pasha atau gubernur. Yang ketiga bagi rakyat Muslim pada saat itu, Muhammad Ali Pasha ini sangat berperan penting, sangat besar sekali pengorbanannya bagi rakyat Mesir pada saat itu, terutama dari bidang pendidikan. Kenapa? Karena pada saat itu ketika pemerintahan Muhammad Ali Pasha, dia juga tidak memperkenalkan rakyat pada saat itu, bukan hanya dari segi pemerintahan, bukan hanya dari segi ekonomi, dan juga dari segi pendidikan. Dan ini yang paling penting menurut saya daripada gerakannya. Kenapa? Karena pada saat itu dia itu mendirikan, di mana yaitu Kementerian Pendidikan, daripada sekolah penerjemah, sekolah ekonomi, sekolah sosial, sekolah kedokteran, dan lain sebagainya. Jadi inilah daripada gerakan yaitu Muhammad Ali Pasha yang sangat berperan penting sekali sampai Mesir yang kita ketahui pada saat ini yang terjadi pada Mesir. Baik, mungkin itu saja daripada kelompok kami, kelompok 3. Sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pendengar dan para pelihat ya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.